Denny Sumargo tak dapat menyembunyikan rasa bahagianya usai mengetahui kehamilan istri tercinta Olivia Alan. Saat ini, usia kehamilan Olivia sudah memasuki 6 bulan. Namun yang menarik, Denny Sumargo menyebut jika ngidam dari sang istri cukup aneh, di luar kebiasaan perempuan hamil pada umumnya. Bagaimana tidak, sang istri diketahui ngidam buah stroberi yang berukuran jumbo, serta ngidam barang mewah, yaitu ngidam membeli berlian dengan harga yang mahal. Lepas dari itu, seperti apa perjuangan Denny Sumargo dan sang istri untuk mendapatkan momongan? Dan pesan apa pula yang ingin disampaikan Denny Sumargo untuk pasangan yang sampai dengan saat ini masih berjuang untuk mendapatkan keturunan? Ya, perjuangannya seperti yang ada di podcast. Cioli menceritakan dari awal kita program hamil banyak banget gagal, dan memang kenapa aku nggak mau ngomong karena lebih baik Olive lah yang ngomong sendiri. Dan memang kemarin tuh kita lihat waktu yang lebih tepat untuk ngomong karena udah lewat 3 bulan. Jadi kita tuh selalu gagal di 3 bulan awal kan. Nah itu kemarin usianya udah mau 6 bulan, dan kita harapkan doa juga lah pasti dengan masyarakat supaya lancar, karena kan masih nunggu 9 bulan, masih deg-degan juga dan banyak gagal. Dan sebenarnya video itu kita bikin untuk ngasih semangat juga untuk semua pasutri yang sedang berjuang. Kita nggak mau cerita sih sedih-sedihnya terlalu jauh, karena gue yakin sedihnya pasti sedih banget. Cuma kita nggak mau terlalu tampilin itu, karena tujuannya bukan menjual kesedihannya, tapi tujuannya untuk melihat setelah kesedihan itu pasti selalu ada terang dan bahagia. Jadi jangan patah semangat aja. Iya seneng lah, maksudnya aku kan udah tahu dari awal. Cuma aku nggak pernah mau ngomong karena menurut aku bukan ranahku, dan Ci Olive yang senyamannya dia. Dan memang waktu di bulan ketiga tuh Ci Olive belum nyaman mau ngomong, karena kita selalu gagal juga di bulan ketiga kan. Jadi kita ngerasa kayak udahlah jangan dulu deh gitu. Akhirnya pas dia ngomong ini udah masuk 6 bulan. Dia pengen, karena dia cerita setiap malam tuh dia cerita. Dia bilang, "Yang, kamu harus tahu banyak banget pasutri di luar sana yang pengen berjuang sama kayak kita, itu sulit banget ya. Aku tuh kadang-kadang sedih kalau ngelihat cerita mereka." Terus dia baca-baca buku yang juga mengenai perjuangan pasutri 2 garis biru yang rata-ratanya pasti yang disalahkan pihak cewek. Jadi tolong yang nanti kalau aku bisa ada waktu, kalau aku udah nyaman, aku pengen speak up untuk para netizen kamu. Jangan ikutin stigma kalau belum hamil yang salah ceweknya, yang mandul ceweknya, yang apa ceweknya. Masih deg-degan kalau ditanya mah. Karena kita gagal tuh lebih dari 3 kali, sebenarnya 4 kali. Masih deg-degan jujur. Pas saat kita publish pun saya masih takut pemali juga. Maka saya tuh sempat berdoa dulu malamnya sebelum dipublish, Tuhan ini kalau Tuhan bilang jangan publish, saya nggak publish deh, saya bilang. Karena memang kita pengen ngasih tahu orang, tapi kita juga nggak mau sampai akhirnya Tuhan melangkahi Tuhan gitu. Karena kita juga masih takut gitu. Ini kan kalau urusan anak nih udah masalahnya udah di Tuhan aja, Tuhan mau ngasih atau enggak gitu. Jadi saya pun ngerasa kayak ya sudahlah, kalau memang akhirnya Olive oke, dan hati saya bilang ya semoga kisahnya Olive ini bisa menguatkan pejuang 2 garis biru luar sana, ya I hope it's good. Ya semua happy pasti, ya terutama buat mama ini satu kabar gembira juga, karena kan saya juga udah usia ya, Olive juga udah mau mendekati 40, jadi kita tuh ngerasa banget pasutri lain yang posisinya sulit punya anak ya, pasti berat ya. Kalau kita sekarang udah nggak ngelihat ke kita lagi, tapi kita ngelihat oh kita ngerasain nih sulitnya punya anak ya. Maka kita kepengen membagi kepada pasutri lain supaya mereka jangan patah semangat dan jangan menyalah-nyalahkan, terutama jangan nyalain cewek. Karena kalau cewek itu belum bisa ngasih keturunan, jangan kita salahin, kita support dia. Karena tidak hilangkan stigma bahwa ketika sulit punya anak, cewek nih masalahnya. Enggak juga, ternyata masalahnya di cowok saya. Karena kurang tidur, istirahatnya kurang, spermanya itu nggak bagus. Gitu. Nggak ada ya, cowok nggak ada pantangan, cuman ngidamnya aja yang unik ya. Apa tuh Bang? Ngidamnya itu dia stroberi, gede,
harganya satu biji 100.000. Mahal men. Terus dia ngidam buah-buahan banyak. Terus dia ngidam berlian. Kok bisa? Cio Olive itu kan nggak suka belanja barang mahal. Dan ketika dia ngidam berlian, itu bukan diada-adain kan. Jadi gue juga kayak, ini anak sebenarnya gimana ya? Maksudnya kok ngidamnya unik gitu ya? Ya gitu sih. Cuman Cio Olive itu ngidamnya nggak nyusahin aja. Jadi kalau dia ngidam, nanti biasanya dia beli sendiri. Aneh banget tuh Olive itu. Jadi dia nggak nyuruh gue beli atau manja-manja ke gue, dia beli sendiri. Nanti dia pulang, dia bawa nih apa yang dia ngidam itu, terus dia suruh gue makan. Yang cobain deh, aku lagi ngidam gini gitu. Tidak hanya ngidam aneh yang mewarnai kebahagiaan Denny Sumargo yang sudah bersiap menyambut sang buah hati. Misalnya saja, baru-baru ini Denny mengunggah sebuah video hasil USG bayi mereka yang terekam, seperti janin yang terlihat seperti sedang meloncat. Lantas, benarkah jika Denny Sumargo dan istrinya sudah menyiapkan nama untuk calon buah hati mereka yang diketahui berjenis kelamin perempuan? Jika benar, lalu apa arti nama tersebut? Enggak. Saya bingung itu. Saya maksudnya kan gue setaunya ya kalau di USG gitu bayinya kan nggak lompat gitu kan, setahu saya ya. Makanya gue nanya ke netizen, ini kok bisa lompat-lompat ya gitu. Mungkin katanya cegukan ya. Cuman beberapa kali lompat. Sempat kemarin USG yang 4D, jadi kan ditekan pakai USG gitu, bayinya mukul, nonjok balik gitu katanya, kata Cio Olive. Gue nggak pernah boleh ikut ke ini, karena setiap kali gue ikut gagal kan. Artinya pantangan gitu ya? Nggak tahu gue, itu pokoknya Cio Olive trauma juga, ya kamu harus ikut deh yang katanya gitu. Nama, saya dapat nama itu waktu di Itali sebenarnya. Jadi waktu itu Cio Olive, saya lagi ke Itali, dia WA, yang itu ada gereja yang sudah tua banget, ratusan tahun usianya, Duomo kalau nggak salah, Duomo ya, gereja Duomo ya? Duomo. Kamu kesana dong, bakarin aku lilin, terus doain buat aku sama bibinya. Terus aku kesana doain, tiba-tiba aku dapat nama. Iya, cuma aku belum bisa spill, nggak apa-apa ya. Terus aku dapat nama, terus kayak ada yang ngomong gitu kan, terus gue bingung, terus gue pulang, gue bilang sama Cio Olive, yang aku tuh pas di sana dapat namanya ini, artinya devoted to God. Artinya devoted to God. Awalnya saya nggak tahu artinya. Terus Cio Olive cari tahu, ya namanya bagus, artinya devoted to God katanya. Oh ya udah, kira-kira kamu oke nggak nama itu? Aku coba tanya mamaku deh gitu-gitu, dan oke sih. Tahu aneh banget dapat nama pada saat kejadian kayak gitu. Kita tidak terlalu berusaha untuk gimana-gimana banget. Ya normal sih. Nutrisi dari dokter, ya kan, standar, terus makanan. Cio Olive tahu apa yang harus dia makan, dia juga tahu kapan harus istirahat, dia juga tahu gimana, karena dia udah 4 kali kan gagal, jadi dia udah tahu. Normal sih, normal. Nah, ngidamnya macam-macam, dia ngidam buah stroberi, yang satunya harganya 100.000. Aneh banget sih. Terus dia ngidam blackberry, buah ya, bukan handphone. Terus dia ngidam buah apa lagi, jadi buah-buahan tuh awalnya. Udah masuk yang ngidam kedua, dia mulai ngidam ikan-ikanan. Ikan dari Asia Pasifik mana lah. Beneran cuy, serius bro. Nah harganya lumayan mahal kan, tapi gak apa-apa gitu kan. Habis itu tiba-tiba masuk semester berikutnya dia ngidam berlian. Aneh. Cio Olive itu gak suka barang mahal, dan tiba-tiba ngidam berlian, itu udah aneh. Itu udah aneh banget. Dibeliin berarti sudah dibeliin belum? Dibeliin lah. Seharga berapa kok diamondnya? Ya oke lah. Pokoknya beli aja. Bilang, bang, lu tuh tanpa sadar selalu menceritakan, memposisikan kalau punya anak cewek. Nah gue nggak sadar. Masa iya? Iya. Setelah gue pikir, oh iya juga ya. Kok gue nggak sadar ya? Gitu. Jadi ternyata pada saat proses yang 4 kali gagal itu cowok semua. Dan nggak ada ceweknya memang. Dan baru yang terakhir itu nggak ada cowoknya, cewek.